Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan P3K Guru di tahun 2022. Jadi pada tanggal 9 Juni kemarin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuat PPT terkait dengan mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2022. Dan pada PPT tersebut telah disusun atau dirumuskan bahwa nantinya pada seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini akan ada 3 jenis mekanisme seleksi. Dan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah PPT atau PowerPoint yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Dan kali ini kita akan coba lihat, kita akan coba bacakan. Ini adalah hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Kemudian selanjutnya jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Jadi ini ya, total formasi yang sudah diajukan Pemda sebanyak 343.631 termasuk guru agama. Kemudian total kebutuhan formasi tahun 2022 adalah 970.410 termasuk guru agama. Kemudian terkait dengan ini ya, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Jadi nanti pada tahun 2022 ini untuk seleksi guru P3K ada 3 jenis mekanisme seleksi. Yang pertama yaitu langsung penempatan ya. Ini untuk guru-guru lulus passing grade ya, berdasarkan formasi tersedia di daerah ya. Tentunya berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Jadi yang pertama ini langsung penempatan. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Kemudian, jika masih tersedia formasi, nanti akan dilaksanakan seleksi kedua atau mekanisme seleksi kedua, yaitu dengan melaksanakan proses seleksi kesesuaian atau verifikasi. Jadi seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah tenaga honorer K2, kemudian yang kedua adalah guru honorer negeri, lebih dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian jika masih tersedia formasi juga, nantinya akan dilaksanakan mekanisme seleksi yang ketiga atau seleksi dengan menggunakan tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Peserta pertama adalah guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian yang kedua adalah lulusan PPG, dan yang ketiga adalah guru honorer swasta atau terdaftar pada data pokok pendidikan. Jadi inilah 3 jenis mekanisme seleksi yang nantinya akan dilaksanakan pada seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Tetapi dengan syarat jika pada seleksi pertama ini masih tersedia formasi, kemudian baru akan dilaksanakan seleksi kedua. Dan jika seleksi kedua masih juga terdapat formasi yang kosong, baru dilaksanakan seleksi ketiga. Jadi yang jelas, yang paling diprioritaskan untuk seleksi guru P3K di tahun 2022 ini adalah guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru di tahun 2021. Nantinya tinggal penempatan ya, tinggal langsung penempatan. Kemudian ini adalah mekanismenya atau penjelasan detail terkait dengan 3 jenis mekanisme seleksi tadi. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait dengan layanan helpdesk ya. Para guru dapat menggunakan layanan bantuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Ini jadi teman-teman bisa catat terkait dengan nomor-nomor atau media sosial yang bisa dihubungi terkait dengan aduan P3K Guru di tahun 2022.
kemudian sudah selesai, dan di sini juga ada lampiran terkait dengan surat edaran Kemenkeu terkait perhitungan alokasi gaji P3K pada DAU tahun 2021. Kemudian ada juga surat edaran Kemenkeu terkait perhitungan alokasi gaji P3K tahun 2022. Dan ada formasi guru ASN P3K. Ini terkait dengan daerah dengan kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus passing grade 2021. Jadi ini daerah-daerah yang berpotensi akan melaksanakan jenis atau mekanisme seleksi yang kedua ya. Mekanisme seleksi yang kedua dan yang ketiga karena formasi 2022-nya lebih besar dari peserta lulus passing grade tahun 2021. Kemudian ini juga ada daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta lulus passing grade 2021. Jadi ini kemungkinan untuk membuka seleksi mekanisme seleksi yang kedua dan ketiga ini kecil ya, karena formasi tahun 2022-nya lebih kecil dari peserta lulus passing grade. Yang diutamakan lulus passing grade dulu untuk mengisi formasi tahun 2022 yang tersedia untuk daerah-daerah ini. Kemudian yang terakhir adalah daerah yang tidak memiliki peserta lulus passing grade 2021 karena tidak mengusulkan formasi 2021. Jadi mungkin itu terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2022 ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.